Al-wali la yakul illa halalan. Seorang wali tidak mungkin makan kecuali halal. Apa maknanya? Makna anna halal wali husnuzan bisa ibadillah. Artinya bahwasanya keadaan seorang wali itu baik sangka kepada seluruh hamba-hamba Allah. أولاد الحبيب أحمد بن حسن العق وحبيب عمر بن حفيد حبيب رزق بن شهاب وجميع علماء الحبايب والعلماء العاملين والصالحين نظر أحفادهم يقضي حاجتهم على هذه النية ولكن صالح وإلى عدد النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحلال ya benar, matlabul halal huwa ala ma fi i'tiqad kasib la ala ma fi nafsil amal itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim rahimahullah nafa'ana bi wa bil amin. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullah ilam anna al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat kadzalika kana fi asr rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalika abadan dahr bastamir fi nazar alladhi kana fa inna ghayr mu'addam فاستمد من السر الذي ذكرناه فإنك غير متعبد بما هو في نفسه حلال بل بما هو في اعتقاد حلال بل بما هو في اعتقادك حلال لا يعرف سببا ظاهرا في تحريمه فقد تواضع رسول الله من مزادة مشركة وتواضع عمر رضي الله عنه في جرة نصرانية ولو عطشوا لشربوا عنه منه وشرب الماء النجس حرام لكن استصحبوا يقين الطهارة ولم يتركوها لتوهم النجاسة. Ini bab warok ini. Jadi halal jelas, haram jelas. Di antaranya ini, antara halal dan haram ini mustabihat ini, syubhat ini, remang-remang. Nah ini pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Ya, begitu pula selama-lamanya sampai akhir zaman ada aja nih masalah halal ini. Maka istamitlah, bersandarlah, ya, memintalah sandaran daripada rahasia yang kita sebutkan tadi. Sesungguhnya kamu ini ghairu muta'abbad, bukan orang yang muta'abbad, menyembah sesuatu yang kamu itu bukan orang yang beribadah dengan sesuatu yang halal terjamin gitu 100%, bukan begitu ya. Bal bima huwa fi i'tiqadika, tetapi keyakinan kamu asalnya, yang penting keyakinan kamu menyatakan ini halal, udah. Seperti anak nih beli sejadah beli sama Fuad beli sama orang Morotai, nggak tahu orang Morotai nyuri wala dia jual sama si Fuad. Anak nggak mau tahu tuh, kita nggak tahu tuh. Padahal kan haram sebenarnya. Dia penadah, tapi dia nggak tahu kan. Nah dalam masalah ibadah kita nggak diminta seperti itu. Yang penting yang menurut keyakinan saya udah beli. Secara syariat saya nggak nyuri, saya beli atau saya dikasih. Nah, ya, itu untuk kalangan kita seperti itu. Ya. La ta'rif sababan, kamu tidak mengetahui sebabnya, zahiran secara nyata fi tahrimi, dalam keharamannya. Faqad tawadda Rasul min zarat musyrikah. Dan Rasulullah pernah berwudu di tempat mazadah atau apa? Ember itu mungkin ya, tempatnya orang musyrik. Orang musyrikah, perempuan yang bersyirik, menyembah selain Allah, menyekutukan selain Allah, ya, dipakai. Ini dalil bahwa Rasulullah tidak, ini kan Rasulullah kan contoh teladan buat kita. Ini Nabi Muhammad aja begitu. Ya. Padahal ini punya orang Nasrani, orang kafir, musyrikah. Ya, begitu juga Sayyidina Umar pernah berwudu min jurrati Nasraniyah, jurrah. Ya, tempatnya orang Nasrani. Walau atishu la syaribu minhu.
Seandainya mereka haus, mereka minum dari gelas itu, gelas tempatnya. Ya. Dan meminum air yang najis haram. Ya, itu. Walakin istashabu yaqinan tahara, akan tetapi mereka membarengkan keyakinan suci dan tidak meninggalkan itu karena tawahumun najasah. Karena najasah ini masih dugaan, praduga. Yang kayak kelihatan nih, seperti ente lewat di jalanan, ente lewat di Fala Jawa 2, tahu-tahu dari salah satu rumah ada yang lempar satu ember air, kena kaki ente, najis apa enggak? Kalau ente nggak nanya, nggak najis, karena yang asli adalah suci. Tapi karena ente nanya, air apa ini? Su'aluka yunajis. Pertanyaanmu itu yang membuat kamu ragu, itu yang menjadikan najis. Nggak usah nanya, jadi nanya lu jadi susah malah. Wa qala rahimahullah i'lam anna al-jumlah 'ala al-jumlah anna al-mahdzur min al-haram izlamul qalb. Ya, berkata rahimahullah, Imam Ghazali menyatakan di sini, ketahuilah secara garis besar bahwa saja yang diwaspadai itu daripada haram itu menggelapkan hati. Kita kalau makan haram apa? Hati ini jadi gelap. Itu yang diwaspadai. Wadlamatu minal halal tanwiruh, dan yang dituntut daripada yang halal akan menerangi hati. Jadi kalau tadi makan yang haram menggelapkan hati, makan yang halal menerangi hati. Wa dzalika yatasha'ab fi i'tiqadik, dan itu bersyaib bertingkat-tingkat dalam keyakinanmu. La min nafsil ma'taqid, ya, bukan dari sesuatu yang diyakini betul. Faman wada'a al-imra'ah ala dhanni annaha ajnabiyyah fa idza hiya mankuhatuh hasal islamul qalb. Jadi lihat perumpamaannya nih. Siapa yang berhubungan seorang dengan seorang perempuan yang diduga adalah perempuan asing, dan ternyata dia adalah perempuan yang dinikah, enggak, maka didapatilah kegelapan hati. Kenapa? Karena dugaannya adalah perempuan yang asing. Kenapa lo hubungan sama dia? Udah tahu, enggak? Ente duga, ente ini yang ana duga ini perempuan bukan istri ana nih. Ini rumah apartemen dulu, zaman dulu nih ceritanya nih. Nggak tahu, masuk ke kamar, tahu itu bukan istrinya. Di hatinya nih kayaknya bukan istri ana nih, tapi tetap berhubungan. Pas dibuka mukanya ternyata istrinya. Ini udah dosa jatuhnya. Kenapa? Karena pertama perbuatan kamu itu dirasakan, kamu melakukannya dalam keadaan ragu bahwasanya dia bukan istrimu atau perempuan asing tadi. Tapi kamu hubungan, ya itu yang ngegelapin hati itu. Jadi keyakinan ini yang paling penting. Ini anu putuskan ini halal, udah anda tahu nih dengan ilmu kita ya, bukan asal-asalan. Nah, ini halal, ini haram. Udah jelas, lakukan yang halal. Yang jelas haram, hindari. Gitu. Walau wati'a ajnami ala dhanni anna zawjatuhu lam yahsul. Walaupun dia berhubungan dengan perempuan yang asing dengan dugaannya bahwasanya perempuan itu adalah istrinya, maka tidak dihasilkan. Jadi kalau seandainya berhubungan dengan perempuan asing dan dia menduga bahwasanya itu adalah istrinya, tidak dapat, tidak mungkin dapat. Intaha min arba'in. Kalau dia berhubungan dengan perempuan asing,
Dan dia menduga istrinya. Nggak dapat. Nggak bisa dapat ini. Tidak bisa dapat juga ini cahaya. Kalau ente harus, kalau ente menduga tuh, kalau istri itu kan harus yakin. Nggak bisa perempuan asing diduga dengan istrinya. Tapi kalau tadi istri diduga perempuan asing, karena dugaan itu maka dosa, galap hati. Kalau tidak sebaliknya ya, tidak sebaliknya ya. Oh, dia istri ini, istri orang dianggap istri lo sendiri, atau perempuan asing, enak aja, bahaya. Wa qala sayyidina Imam Muhammad bin Zain bin Sumait radhiyallahu anhu fa Allah bih. Ini muridnya Habib siapa? Habib Abdul Haddad ya, Muhammad bin Zain sama Umar bin Zain. Ya, muridnya Habib Abdul Haddad Muhammad bin Zain wa Umar bin Zain, ada kakak ini. Bin Sumait. Kakeknya si Bahar tadi. Bahar bin Sumait. Atau bin Sumait di sini keturunan Muhammad bin Zain atau Umar bin Zain? Kayaknya Umar ya. Anak punya guru Abdullah bin Sumait di Tarim. Alim faqih nahwi. Fi ma'na qauli Abi Abdullah Al-Qurashi. Nah, ini orang wali Allah nih. Dalam ucapannya Abi Abdullah Al-Qurashi, ya. Al-wali la yakul illa halalan. Seorang wali tidak mungkin makan kecuali halal. Apa maknanya? Makna anna halal wali husnuzan bisa ibadillah. Artinya bahwasanya keadaan seorang wali itu baik sangka kepada seluruh hamba-hamba Allah. Fala yuqaddir fil alam ahadan bi'aini annahu yuzlik aw yuzlim aw yazigh aw yahif aw yu'amil bil jawr faqat. Maka tidak dimungkinkan bagi dalam alam semesta ini seseorang itu dengan mata dia bahwasanya dia pencuri atau dia berbuat zalim, ya, atau melakukan keraguan, ya, melakukan dengan kezaliman saja, nggak mungkin. Jadi orang wali pasti makan halal. Kenapa? Karena dia menduga semuanya orang baik, orang soleh. Nggak mungkin dia suuzon bahwa dia pencuri. Wah, ini orang zalim. Itu bukan wali. Nah, kalau orang wali husnuzon, makanya dia pasti makan halal. Lianna sajiyatahu tataqadha minhu adam takdir dzalik. Ya, sajiyah. Apa? Ini harus garis bawahi yang ini nih, Anda belum ketemu nih. Coba cari coba. Ya. Jadi artinya perkiraannya dia ini tidak mungkin menghasilkan tidak adanya hasil itu. Karena dia udah menyangka baik sangka, akhirnya tidak mungkin terjadi sesuatu yang suuzon diduga ini haram. Nggak mungkin. Maka orang wali pasti makan halal, ya, karena keyakinan yang dianggap di sini. Likauni ma la basahu wattasafa bih. Ya. Karena dikarenakan keadaannya tidak mungkin dia memakainya dan menyifatkan dengannya. Wala yaqdir insan ay yuqaddir fil insan ma laisa fi maqdurih. Dan tidak mungkin seorang manusia menentukan dalam manusia lain sesuatu yang dalam perkiraannya, sesuatu yang bukan perkiraannya. Nggak mungkin. Karena dia udah yakin sesuatu ini baik, dia makan. Nggak mungkin dia mau makan sesuatu yang dia yakini tidak halal. Hadza wa hagaz fi adati ahlillah. Inilah yang berlaku dalam kebiasaan orang-orang yang mengenal Allah. Ahlillah itu ahli Allah, orang yang mengenal Allah. Jarrat, ya, telah berlalu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak mungkin didapati sunnatullah itu berbalikan. Ya, tahwil tabdil itu ada ayat Quran itu, ya. Tidak mungkin. Al-Fatir ayat 43. Wa laysa al-'abdu muta'abbidin bi haqiqatil amr, dan tidak mungkinlah seorang hamba menyembah Allah dengan sebenarnya. Bal huwa muta'abbad bima la ya'lam. Tetapi dia menyembah Allah dengan sesuatu yang dia tidak ketahui.
wa huwa lam ya'lam bi hurmati dzalika syai', dan dia tidak mengetahui dengan haramnya sesuatu itu, li husni dzannihi, karena dia punya baik sangka tadi. Enggak. Hakikatul amr bahaya kita nih. Kita udah baik sangka, udah menduga halal ternyata haram. Wah, udah nggak terima semua ibadah kita, nggak terima. Tapi karena yang diterima adalah sangkaan kita, maka kita punya ibadah bisa diterima sama Allah. Enggak. Sunnatullah atau sunnatullah. Itu ada sunnatullah, ada sunnahnya Rasulullah. Kalau sunnahnya Rasulullah udah jelas ya. Aqwalu af'alu wa takrir sallallahu. Kalau sunnatullah takdir Allah. Nah, mungkin Allah memasukkan bumi ini di dalam lubang jarum, itu namanya sunnatullah. Sunnatullah berjalan. Kalau ente kerja, ente nabung, ente apa bisa kaya gitu. Nah, itu sunnatullah. Ya. Jadi begitu juga tadi, ya. Faidah, qala Imam Al-Sya'rani rahimahullah, sami Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma syakhsan yaqul Allahumma rzuqni halalan safiyan, faqala ya hadza sal rabbak rizqan la yu'adzibuk alayh, fa innal halal safi innama huwa rizqun al-anbiya alaihim wassalatu wassalam. Intaha. Nah, Imam Sya'rani nulak. Imam Sya'rani cucunya Sayyidina Ali nih. Cuman dia dari Muhammad Hanafiyah, bukan dari Sayyidina Hasan, bukan dari Sayyidina Husain. Rahimahullah. Beliau mendengar Al-Hasan bin Ali, siapa? Berkata Imam Sya'rani, Sayyidina Hasan mendengar seseorang berdoa, ya Allah berikan aku rezeki halal yang bersih, betul-betul halal. Maka orang Sayyidina Hasan menyatakan, hei ya haza, orang ini, mintalah kepada Tuhanmu rezeki yang tidak menyiksamu. Jangan minta rezeki yang bersih, tapi mintalah rezeki yang tidak menyiksamu dengannya. Rizqan la yu'adzibka, fa inal halal safi innama huwa rizq. Rezeki yang bersih itu rezekinya para nabi, ya, alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita nih udah baku campur, yang penting kita tahu syariatnya halal, itu cukup udah, jangan lebih dari itu. Wa anil Habib Ahmad bin Hasan at-Tas radhiyallahu bihi qala hadza du'a ahlul bait wa yusammunahu du'a al-ratab. Ini doa bagus nih, doanya ahlul bait ini. Disebut doanya doa ratab, apa ratab? Ini doa lembab, maksudnya lembab di sini artinya doa bagus, mendatangkan rezeki. Nah, apa nih? Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umur fi husnul amal wa rizqan wasi'an la tu'azzibni alaih. Baca ini, apalin doa ini. Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa, ya Allah aku minta kesehatan dalam takwa, panjang umur dalam banyak amal, dalam beramal baik, dan rezeki yang tidak menyiksa, rezeki yang luas yang tidak menyiksa kepada. Ya, amin. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umur fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'azzibni alaih. Alhamdulillah, syukur. Sedikit lagi. Tanggung ini. Masalah. Mazhabuna anna al-asla fi al-ashya' al-ibahah hatta yadullu dalil 'ala al-tahrim. Ya, mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya, yang asli itu segala sesuatu yang asli itu adalah boleh. Sehingga ada sebuah dalil yang menunjukkan bahwa ini haram. Aslinya halal, boleh. Ya. Apa dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda di qaulihi sallallahu alaihi wasallam ma halallahu fa huwa halal. Apa yang Allah halalkan adalah
halal. Wa ma harrama fa huwa haram, dan apa yang diharamkan maka haram. Wa ma sakat anhu fa huwa afun, dan apa yang Nabi Muhammad diam, tidak berkomentar atas itu, maka dia dimaafkan. Faqbalu minallahi afiyatah, maka terimalah dari Allah kesejahteraannya. Kesejahteraan ini, kemudahan. Fa inna Allah lam yakun liyansa syai'an, maka sesungguhnya Allah tidak menjadikan untuk melupakan sesuatu. Ya. Allah nggak mau, Allah tahu. Kenapa Allah nggak sebut? Berarti itu sesuatu yang dimaafkan. Ya. Wa inda Abu Hanifah al-asal fi tahrim hatta yadul balik kebalikannya mazhab tadi mazhab Syafi'i, kembalikannya mazhab Abu Hanifah menyatakan asli itu dalam sesuatu haram sehingga ada dalil yang membolehkan, maka jadi boleh. Wa yazhar asal khilaf fil maskut anhu, dan nampak ya perbedaan bekas daripada perbedaan pendapat ini dalam hal sesuatu yang didiamkan darinya. Ya. Kalau kita kan yang diam Rasulullah berarti dimaafkan. Ya enggak. Ya. Jadi khilafin di situ aja ya. Ini sekarang sesuatu yang sekarang jangan jauh-jauh di tahlil yang apa. Seandainya nggak ada dalil yang mengharamkan, berarti boleh. Ya enggak? Ya, gitu aja. Bid'ah. Berarti tidak ada sesuatu, tidak ada larangan. Emang tidak ada perintah, tapi tidak ada larangan. Berarti boleh. Hukum aslinya boleh. Kawin, hukum aslinya apa? Boleh. Menjadi sunnah ketika kamu punya syahwat dan kamu punya mahar. Kamu punya kemampuan, kamu punya syahwat, maka jadi sunnah kawin. Ya. Nggak punya dua-duanya, apa? Makruh. Bisa jadi haram, ya. Apakah jadi zalim kan? Tapi aslinya hukumnya, hukum aslinya apa? Boleh. Kalau tidak ada syahwat, ente ada syahwat, tapi nggak punya mahar, atau punya mahar tapi tidak ada syahwat, apa hukumnya? Boleh. Tapi kalau ada dua-duanya, jadi wajib. Tidak ada dua-duanya, maka jadi makruh atau haram. Itu nanti dia belajar fikih nanti ya. Kalau bab nikah nanti bahas itu ada hukum itu. Jadi al asal ibahah. Nah, adapun Nabi an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati itu lain lagi, bab lain itu. Ini sabili, jalanku. Ya, bukan sunnah, artinya bukan. Wallahu a'lam. Dulu kalau di Mekah nggak ada pengajian. Kenapa nggak ada pengajian? Syekhnya nggak mau rojaah. Kalau gurunya nggak mau rojaah, diliburkan murid. Sekarang bagaimana? Dulu kita belajar di ta'lim, mau belajar nih halakoh nih, masuk halakoh. Semua kita murid udah belajar dulu bab sholat nih. Kita udah baca bab sholat sama kakak kelas kita, udah mau rojaah. Belajar maghrib murojaahnya sore, asar. Belajar subuh murojaahnya malam sebelum tidur. Belajar sore murojaahnya pagi. Jadi murojaah ini paling penting. Mempersiapkan pelajaran sebelum belajar. Dulu di Mekah, kalau gurunya nggak murojaah, tidak ada pelajaran, libur. Bagaimana kalau muridnya nggak belajar? Nah, jadi guru itu dulu, zaman dulu tuh udah siap, muridnya udah siap juga. Jadi saking kritisnya itu murid-murid, kalau kita gurunya nggak mau rojaah, nggak bisa jawab. Nanti ada pertanyaan begini, ada pertanyaan masalah gini, begini. Ya, insya Allah. Ini sedikit aja. Saya kangen sama kota Tarim nih, ya nggak?
sampai bagaimana orang-orang di Tarim sukses karena apa? Hidupnya ilmu ibadah, ilmu ibadah. Kita ilmu seminggu sekali udah malas-malasan, ya enggak? Jauh baik. Bainal masyriq wa sumber minyak. Bainas sama wa sumber minyak. Ya, terakhir kita doa-doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la